A. Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir di Kawala, Yunani tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ia adalah seorang keturunan Turki. Sebagai raja, Muhammad Ali memprioritaskan bidang militer. Ia berpandangan bahwa kekuasaannya hanya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Untuk menopang kekuatan militer, maka ia membangun kekuatan ekonomi. Selain pemikiran tersebut, ide dan gagasan Muhammad Ali Pasha yang dinilai inovatif pada zamannya adalah mendirikan sekolah-sekolah modern. Muhammad Ali Pasha memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah yang ia dirikan. Sekolah inilah yang kemudian dikenal sebagai sekolah modern di Mesir pada khususnya dan Islam pada umumnya. Ketika Muhammad Ali Pasha memperkenalkan pendidikan sistem modern, masyarakat Mesir saat itu masih menggunakan sistem pendidikan tradisional, yaitu kitab, masjid, madrasah, dan Jami' Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Ilmu-ilmu yang dikembangkan di lembaga-lembaga tradisional ini hanya ilmu keagamaan saja seperti tafsir, hadis, fikih, dan ilmu tauhid. Muhammad Ali Pasha melihat bahwa lembaga-lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada tentu sulit menerima kurikulum modern ke dalam lembaganya. Oleh karena itu, ia tidak mengubah lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada, tetapi menempuh jalan alternatif mendirikan sekolah modern sendiri. Tindakan yang ditempuh Muhammad Ali Pasha ini menunjukkan adanya kemajuan di zamannya. Ia berani berbeda dengan merealisasikan pikiran strateginya untuk kemajuan umat Islam. Muhammad Ali Pasha 1765 sampai 1849. Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi. Tokoh ini sering dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi. Ia lahir tahun 1801 di Tahta dan meninggal di Kairo tahun 1837. Ketika berusia 16 tahun, ia mulai belajar di Universitas Al-Azhar dan menyelesaikan pada tahun 1822 dalam waktu 5 tahun. Beberapa pemikiran tentang pembaruan Islam yang diusungnya yaitu yang pertama, ajaran Islam mementingkan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua, kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Yang ketiga, syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Yang keempat, para ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Yang kelima, pendidikan harus bersifat universal. Dan keenam, umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statisnya. Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897. Pada usia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Pada tahun 1864, ia menjadi penasehat Sir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat oleh Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri. Ketika pergolakan terjadi di Afghanistan, maka Afghani memilih untuk melawan golongan yang disokong oleh Inggris. Pihak Afghani kalah, maka ia merasa lebih aman meninggalkan tanah tempat kelahirannya dan akhirnya menempuh perjalanan ke Mesir. Beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. 1. Kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islamnya. 2. Untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu harus kembali kepada ajaran Islam yang murni. 3. Corak pemerintahan otorasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. 4. Tidak ada pemisahan antara agama dan politik. D. Muhammad Abdullah, tahun 1849 Masehi sampai 1905 Masehi. Muhammad Abdullah dilahirkan di daerah Mesir Hilir pada tahun 1849 dan wafat pada tanggal 11 Juli 1905. Ketika kecil, Muhammad Abdullah belajar di rumah. Ia melanjutkan belajar Al-Quran hingga hafal dalam waktu 2 tahun. Ia kemudian meneruskan studinya ke Universitas Al-Azhar. Di lembaga inilah Abdullah untuk pertama kalinya bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani yang datang ke Mesir dalam perjalanannya ke Istanbul. Dalam pertemuan itu, Jamaluddin Al-Afghani mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai arti beberapa ayat Al-Quran. Kemudian Al-Afghani memberikan tafsirannya.
Perjumpaan itu menorehkan kesan yang baik dalam diri Muhammad Abdul. Ketika Jamaluddin Al-Ghani datang ke Mesir, lagi untuk menetap di tahun 1871, Muhammad Abdul menjadi muridnya yang setia. Ia memulai belajar filsafat di bawah pimpinan Jamaluddin Al-Afghani. Di masa ini, ia telah mulai menulis karangan-karangan untuk harian Al-Ahram. Studi Abdul di Al-Azhar selesai pada tahun 1877 dengan mendapat gelar alim. Setelah itu, ia mulai mengajar pertama di Al-Azhar, kemudian di Dar al-Ulum, dan di rumahnya sendiri. Di antara sumber bahan ajarnya adalah buku akhlak karangan Ibnu Miskawai, Mukadimah karya Ibnu Khaldun, dan sejarah kebudayaan Eropa karangan Buijot. Ketiga buku tersebut diterjemahkan Al-Tahtawi ke dalam bahasa Arab di tahun 1857. Adapun ide-ide pembaruan Muhammad Abduh yang membawa dampak positif bagi pengembangan pemikiran Islam sebagai berikut. 1. Pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. 2. Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi maju. 3. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. 5. Muhammad Rashid Ridha. Muhammad Rashid Ridha adalah murid Muhammad Abduh. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Qolamun, suatu desa di Lebanon. Semasa kecil, ia dimasukkan ke madrasah tradisional di Al-Qolamun untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Pada tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah atau Sekolah Nasional Islam di Tripoli. Muhammad Rashid Ridha banyak dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh melalui majalah Al-Urwa Al-Wusko. Muhammad Rashid Ridha mulai menjalankan ide-ide pembaruan ketika masih berada di Syria. Usaha-usaha itu mendapat tentangan dari pihak kerajaan Utsmani. Akhirnya ia berketepatan hati untuk pindah ke Mesir. Beberapa bulan kemudian, Muhammad Rashid Ridha mulai menerbitkan majalah yang termasyhur berjudul Al-Manar. Pada edisi nomor pertama dijelaskan bahwa tujuan Al-Manar sama dengan tujuan Al-Urwa Al-Wusko. Tujuan tersebut antara lain mengadakan pembaruan dalam bidang agama, sosial, dan ekonomi. Tujuan kedua majalah tersebut yaitu memurnikan tauhid umat Islam dari unsur-unsur ajaran yang bukan Islam, menghilangkan paham fatalisme yang bersarang di tengah kehidupan umat Islam, meningkatkan mutu pendidikan, dan membela umat Islam dari permainan politik negara-negara barat. Beberapa pemikiran Rashid Ridha tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, di tengah kehidupan umat Islam harus ditumbuhkan sikap aktif dan dinamis. Yang kedua, umat Islam harus meninggalkan sikap dan pikiran kaum fatalis Jabariyah, yaitu kaum yang hanya pasrah kepada keadaan. Yang ketiga, akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umumnya. Yang keempat, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi untuk mencapai kemajuan. Dan yang kelima, kemunduran umat Islam disebabkan karena ada banyaknya unsur ajaran bukan Islam yang sudah masuk terlalu jauh ke dalam ajaran Islam, sehingga ajaran Islam di tengah kehidupan umat Islam tidak murni lagi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian ajaran Islam di tengah kehidupan umat Islam.